Mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian tauhid, masih tentang bab tawakal ya. Sekarang ayat 2 dari surat Al-Anfal. Coba dibacaan. Tawakal. Innamal mu'minuna itu. Oh, bahasa Indonesia yang bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatafakkarun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2. Iya. Kita ulangi, wal qaluhu dan firman-Nya, innama hanyalah al mu'minuna, orang-orang yang beriman itu adalah allazina, adalah orang-orang yang iza, apabila dzukirallahu, Allah itu disebut, wajilat qulubuhum, maka hati mereka takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, wa idza, dan apabila tuliyat dibacakan alaihim atas mereka ayatuhu, ayatnya, zadathum imana, maka yang demikian itu menambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ayat ini menerangkan sifat orang-orang beriman yang benar imannya. Ya, kalau iman seseorang itu benar, ini ukurannya. Ada berapa sifat? Ada tiga. Orang beriman itu pertama apa? Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila Allah itu disebut, hati mereka gemetar. Maksudnya takut sama Allah. Ya. Nah, kalau manusia itu takut dengan Allah, maka dia mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu ukurannya. Ya. Dari situ kita bisa introspeksi diri, seberapa takut kita sama Allah. Ya. Orang katakan saya takut dengan Allah, tapi nggak mau jalanin perintah, nggak mau jauhi larangan, dan rasa takutnya tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat orang beriman itu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadathum imana. Apabila ayat-ayatnya, yakni Al-Qur'an, dibacakan kepada mereka, zadathum imana, maka itu akan menambah keimanan mereka. Dari sini kita bisa paham. Jadi kita mesti memahami makna Al-Quran. Kalau nggak mungkin kita bisa menambah iman tanpa membacanya, kemudian memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Gitu. Jadi kalau kita turun iman, kan iman itu naik, bisa bertambah dan bisa menurun.
Nah, ini salah satu caranya. Baca Al-Quran bisa menambah iman. Kemudian mendengar ayat-ayat Allah juga bisa menambah iman, ya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini sedang kita bahas di bab ini. Lalu saya sudah jelaskan bertawakal itu hanya kepada Allah saja, jangan kepada selainnya. Jangan bersandar kepada selain Allah. Seringkali kita itu bersandar kepada makhluk, kurang yakin sama Allah. Allah perintah suruh bertawakal, berserah diri. Kalau keluar dari rumah berpindah, doa keluar rumah apa? Doa keluar rumah apa enggak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Waktu dari contoh keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, kita menyebut nama Allah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Kita setelah keluar rumah, kita serahkan semua kepada Allah dalam urusan kita. Apakah kita akan mendapat manfaat, kebaikan, atau kemudorotan, itu kita serahkan semua kepada Allah. Nah, itu makna tawakal. Ingat. Yang lalu sudah saya jelaskan tentang pengertian tawakal. Ibu suka keluar rumah suka baca ayat kursi, boleh nggak? Ya boleh aja. Cuma kalau doa yang dicontohkan sama Allah, Nabi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billah. Nah, kita dari ungkapan wala haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. Nah, dari situ kita bisa memahami kita ini manusia enggak punya kemampuan apa-apa kalau tanpa pertolongan Allah, ya kan? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa mengaji, bisa sholat, dan yang lain-lainnya dari amal-amal soleh. Itu hakikatnya juga rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu Allah mudahkan apapun dari perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena itu, kita manusia tidak boleh sombong. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya daya apa-apa. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang ayat ini, ayat yang tadi kita baca tuh, surat Al-Anfal ayat 2. Kata Ibnu Abbas, al-munafiquna la yadkhulu fi qulubihim syai'un min dzikrillah inda adai faraidih. Al-munafiquna, orang-orang munafik itu la yadkhulu, tidak masuk fi qulubihim, ke dalam hati mereka, syai'un, sesuatu, min dzikrillah, dari mengingat Allah atau zikrullah, atau menyebut Allah, inda adai faraidih, ketika menunaikan kewajiban-kewajibannya. Wala yu'minuna bi syai'in min ayatillah, dan mereka tidak beriman dengan sesuatu dari ayat-ayat Allah. Wala yatawakkaluna 'ala Allah, dan mereka orang munafik tidak bertawakal kepada Allah. Wala yusalluna idza ghabu, dan mereka tidak mengerjakan sholat apabila mereka itu gaib, maksudnya tidak terlihat oleh manusia. Wala yu'adduna zakat amwalihim, dan mereka tidak menunaikan zakat mal mereka. Fa akhbarallahu, lalu Allah mengabarkan annahum laisu bimu'minin, bahwa mereka bukanlah orang-orang beriman. Summa wasafal mu'minina, kemudian Allah mensifati orang-orang mukmin, faqala,
Lalu berfirman innamal mu'minuna allazi idza dzukirallah wajilat qulubuhum al-ayah fa'atu faraidih, itu mereka menunaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini jadi pertama Ibnu Abbas menerangkan tentang ayat ini tadi, menerangkan tentang sifat orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu di dalam hatinya nggak ada itu zikrullah, ya. Kemudian ketika menunaikan kewajiban-kewajibannya, kemudian orang munafik itu adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Kemudian orang munafik mereka tidak bertawakal kepada Allah. Kemudian orang munafik tidak mau sholat apabila mereka itu tidak gobu itu tidak terlihat oleh manusia. Jadi sholat itu karena riya. Itu kan yang di surat apa itu Al-Maun, fawaidul lil musallin, celakalah orang-orang salat, orang-orang yang salat, alladzina an salatihim sahun, yang mereka itu dari salatnya itu lalai. Alladzina yuraun, itu mereka itu adalah orang-orang yang riya. Jadi orang munafik baru mau sholat kalau dipuji, riya sama orang. Kalau dilihat sama orang-orang beriman, ya supaya mendapat pujian, baru mereka mau sholat. Kalau tidak di hadapan orang beriman, mereka nggak mau sholat. Memang berat orang munafik itu kerjain sholat. Rawahu Ibnu Jarir, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abi Hatim. Nah, kemudian wa wajalu qalbi minallahi, dan takutnya hati dengan Allah, satalzamul qiyamu bi fi'li ma amara bih wa taraka ma nuhiya an. Kalau orang takut sama Allah, maka dia tetap mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang tadi yang saya sampaikan. Nah itu ya. Nah kemudian Umair bin Khubaib as-Sahabi, ada sahabat katakan innal imana yazidu wa yankus. Tadi saya sudah sampaikan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Fakilalahu, lalu dikatakan kepadanya, ada orang berkata, wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, apa yang membuatnya menambah dan berkurang? Qala, dia berkata,